Oke, halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok Data Warehouse, yaitu dengan saya sendiri, Timothy Christopher Suryadi, dan teman saya Rahel Setiawan Hanafi. Kami akan mengolah data penjualan untuk menjadi data warehouse. Nah, yang pertama kita lakukan adalah pastikan sudah mendownload file dan mengekstrak database ini wasedewe ke dalam database supaya untuk memiliki tabel-tabel ini semua. Nah, setelah kita sudah ada database-nya, kita buka semua file KTR dan KJB dari Pentaho ini untuk melihat alur transformasinya. Oke, di tahap file yang pertama ini kita akan menyatukan 4 file ini. Karena ini eh, row-nya banyak dan Excel memiliki maksimal row. Jadi kita gabungkan ke dalam satu table namanya STG cells. Dan di sini kita juga memecahkan eh, nama ya, karena ini di nama ini titik duanya ada yang pakai spasi. Jadi kita hapus spasinya agar nanti gampang diolah. Nah, setelah kita udah dapet table lengkapnya, kita lanjutkan ke file yang kedua, yaitu membuat dimensi table dari sales team. Inputnya dari table STG sales tadi yang connection dari database yang sudah kita bikin. Lalu kita pilih sales team. Nah, nanti dia akan diolah supaya menjadi variabel-variabelnya, yaitu sales team key, nama platform, dan juga nama tokonya. Jadi kita pecah jadi dua. Nah, hasilnya gimana? Hasilnya yaitu tabelnya seperti ini. Nanti datanya adalah, nah ini sudah dipisah. Ini platformnya Line, Facebook, dan nama tokonya adalah yang ini. Nah, kita lanjut ke file yang ketiga, adalah dimension table untuk salesperson. Inputnya sama. Nah, tadi kita select-nya beda. Ini kita salesperson. Nanti hasil akhirnya salesperson akan menjadi seperti ini. Jadi ada division dan salesperson name-nya. Lanjut ke yang dimensi table customer. Nanti dia akan menjadi menghasilkan output table dengan table seperti ini. Jadi ada nama, nomor telepon, dan juga alamatnya. Lanjut ke yang kelima, untuk delivery method yang akan menghasilkan table seperti ini, delivery key dan delivery method. Lanjut ke status, sama dia akan menjadi status key dan status. Jadi untuk menambahkan key-nya saja lebih tepatnya. Produk juga sama, produk key dan product name. Lalu tiba di yang terakhir, yaitu kita akan memasukkan semuanya dari input STG Sales ini. Nah, tapi kita gantikan table-table yang di sini nilainya dengan nilai-nilai yang sudah ada di sini. Jadi inputnya nanti seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti dia ada gantinya adalah key-key yang ini ya. Nah, nanti dia akan sales team kita ganti dengan sales team key, salesperson key, pakai semua key yang ada. Nah, selanjutnya kita skip ke file ke-10, file KTR ini. Ini adalah transformation untuk membuat file Excel. Nah, file Excel buat apa? File Excel nanti ini buat pivot table. Nah, ini adalah isi baru dari filenya. Ini berbeda dengan file Excel yang di awal ya. Dan ini sudah melalui proses-proses cleaning sehingga nanti mudah untuk diproses jadi pivot table. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rahel. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita running dan sekaligus juga bagaimana program ini bisa berjalan.
Yang pertama kita memastikan dulu di sini kalau misalkan connection-nya itu udah bisa connect gitu. Seperti contohnya di sini saya menggunakan Aragon dan di sini harus start. Lalu di sini saya menggunakan MySQL dengan port di 33006. Lalu kalau misalkan memang sudah on, maka di sini kita periksa lagi nih ya database-nya. Kita apakah di sini sudah ter-get connection gitu. Jadi kita bisa pilih di sini ya. Kalau misalkan belum, misalkan kosong kayak gini, ini bisa dipilih menjadi yang seperti ini. Lalu kita klik aja OK. Lalu juga di bagian prepare full load juga sama. Ini pastiin dia udah ke selection untuk yang database yang udah kita set namanya. Lalu kita yang terakhir itu ada juga di yang insert gitu untuk pengecekan database-nya. Nah, kayak gini, udah pastiin dia juga udah menggunakan database yang sama. Lalu untuk load-nya juga kurang lebih itu akan jadi seperti ini. Pastiin dia tuh ada di internal entry current direction gitu. Untuk pembagian load-nya, mungkin saya akan menunjukkan semuanya ya untuk load-loadnya. Pastiin dia ada di bagian sini. Dan penggunaannya juga sama ya. Ini ada di dollar internal current direction. Ini juga sama, di loadnya juga sama di sini dan juga di sini dan juga pastinya di setiap load. Oke, ini dan juga ini ya. Jadi setiap load pastiin dia menggunakan dollar dalam kurung kurawal internal.entry.current.director untuk memastikan kalau mereka itu ada di direktori yang sama gitu. Oke. Nah, lalu di sini untuk memastikan juga pastiin kita runningnya itu dalam bentuk run option. Nah, di sini kita pilih start job add, lalu kita pilih juga yang start full load gitu untuk memastikan semuanya berjalan secara bersamaan dan pastikan di sini jadinya jalan semuanya gitu. Lalu kita tinggal pilih yang run. Nah, kebetulan kalau untuk yang ini ya, ini akan memakan waktu yang cukup lama atau bahkan bisa lebih lama daripada yang kita ini duga. Mungkin untuk itu saya akan skip atau saya akan percepat. Jadi untuk itu saya akan percepat videonya. Oke, jadi hasilnya di sini akan jadi seperti ini. Jadi kalau misalkan, oh ya kalau misalkan untuk selesai atau finish itu ditandai dengan muncul ada komen di sini job has ended gitu. Atau juga bisa dibilang di sini ada juga job execution finish gitu. Oke, so jadi kita akan lanjut ke bagian yang pivot. Untuk file XLS yang ada dua, nanti ada dua untuk file data dan satu lagi untuk pivotnya. Oke. Oke, jadi di sini adalah laporan pivot cells-nya untuk banyak datanya. Di sini ada banyak datanya. Dan di sini kita akan buka juga yang data pivotnya. Jadi di sini adalah penghasilannya atau pendapatannya. Dan di sini kebetulan bukan menggunakan mata uang rupiah, tapi menggunakan NTD atau Taiwan. Oke, dan di sini juga ada order ID. Dan ini artinya kita jumlah dari ordernya ada berapa banyak gitu. Untuk di sini ada platformnya. Dari sini bisa kita ubah, bisa kita pilih. Misalkan kita mau dari yang app, dari aplikasi, dari FB, dari Line, dari Shopee, atau dari juga WhatsApp. Misalkan kita coba tampilkan untuk yang dari sosial media ya, mungkin dari FB, Line, dan juga WhatsApp ya. Kalau kita lihat di sini, datanya akan tampil seperti ini. Sedangkan kalau misalkan kita pilihnya itu kayak app dan juga Shopee, nah di sini akan berubah juga seperti ini. Misalkan kita kembalikan lagi untuk semua app, kita ubah misalkan untuk tokonya. Misalkan kita ubah tokonya itu kita cari yang bagian sini dan juga bagian yang dua ini. Oh, tiga ini. Oke, kita tes. Nah, di sini juga sudah berubah datanya ya. Mau dari order ID-nya maupun juga dari order totalnya gitu. Oke. Lalu mungkin kita coba ubah cek status. Misalkan kita cari yang di cancel. Nah, yang di cancel ini juga akan jadi seperti ini, akan tampil untuk order totalnya beserta dengan order ID-nya atau berapa jumlah orderan yang sudah di cancel dan berapa total harga yang di cancel gitu. Misalkan kita juga ingin melakukan pengecekan selama tahunan atau bulanan di sini bisa juga. Misalkan kita ingin melihatnya dari
hasil pengetahuan itu yang di 2022. Lalu di sini akan ketahuan hasilnya berapa untuk berapa total pendapatan yang didapatkan pada tahun 2022 dan juga berapa total pemesanan yang terjadi di 2022. Lalu contoh kita lakukan yang di 2026 yang terbaru. Nah, maka di sini juga akan tampil untuk order totalnya ada berapa dan di sini juga ada order ID ada berapa juga seperti itu. Misalkan kita ubah jangan tahun lagi, kita coba untuk yang bagian bulannya. Misalkan kita fokus ke bulan ini di bulan Juli. Nah, misalkan kita lihat di sini pemesanan pada bulan Juli itu ada di angka seperti ini ya untuk pendapatan dan ada 30.000 lebih untuk pemesanannya. Lalu misalkan kita ingin melakukan pengelolaan data yang mungkin lebih banyak untuk ada diskon barang itu di diskon barang itu mungkin di tanggal kembar mungkin seperti di Agustus 88. Nah, ini juga untuk order totalnya ada di sini dan ada order ID juga di sini. Oke, mungkin sekian ya Oke, mungkin sekian untuk pivot yang bisa saya sampaikan. Dari kami, lebih kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih.